Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khofifah, NIM 1813300003332. Saya dari kelas 4 PGSD A2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model dalam pengelolaan kelas. Nah, apa sih model pengelolaan kelas itu? Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar peserta didik bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Oke, selanjutnya yaitu penataan ruang kelas. Di dalam penataan ruang kelas terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu pengaturan tempat duduk, yang kedua gaya penataan, yang ketiga prinsip penataan kelas, dan yang keempat manajemen kelas. Tetapi di sini kita hanya membahas satu komponen, yaitu pengaturan tempat duduk. Nah, di dalam penataan ruang kelas terdapat formasi tempat duduk. Menurut Novan Ardiwiani tahun 2013 ada beberapa bentuk formasi. Nah, di sini ada 11 formasi. Yang pertama yaitu formasi tradisional, yang kedua formasi auditorium, yang ketiga formasi chevron, yang keempat formasi bentuk U, yang kelima formasi meja pertemuan, yang keenam formasi konferensi, yang ketujuh formasi tempat kerja, yang kedelapan formasi kelompok untuk kelompok, yang kesembilan formasi lingkaran, yang kesepuluh formasi periferal, dan yang ke-11 formasi pengelompokan terpisah. Oke, yang pertama yaitu formasi tradisional. Formasi ini dikatakan tradisional karena penggunaan formasi ini sudah menjadi tradisi dari masa ke masa. Nah, tempat duduknya disusun berderet ke belakang, di mana siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau 2 kursi. Formasi tradisional ini sangat tepat sekali jika guru hendak menggunakan metode ceramah pada saat mengajar. Nah, contoh bentuk formasi tradisional bisa dilihat pada gambar di samping, di mana tempat duduknya disusun berderet ke belakang. Yang kedua yaitu formasi auditorium. Formasi ini hampir sama dengan formasi tradisional. Perbedaannya hanya posisi tempat duduk peserta didik yang berderet memanjang ke samping. Nah, fungsinya untuk mengurangi kebosanan peserta didik. Penggunaan formasi ini tepat saat menggunakan metode ceramah dan juga tanya jawab saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, contoh bentuk formasi auditorium bisa dilihat pada gambar di samping, di mana tempat duduknya berderet ke samping. Yang ketiga yaitu formasi chevron. Formasi ini membuat interaksi antara peserta didik dengan guru menjadi lebih intens, sehingga peserta didik dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan juga fokus. Penggunaan formasi ini tepat saat menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan juga diskusi kelompok. Nah, bisa dilihat pada gambar, bentuk formasi chevron ini adalah V. Yang keempat yaitu formasi bentuk U. Formasi bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa, sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, penggunaan formasi kelas bentuk U ini sangat tepat dilakukan saat kegiatan belajar yang dilakukan dengan diskusi, presentasi, dan juga kerja tim. Nah, formasi bentuk U ini guru dapat menjangkau seluruh siswa sehingga pembelajaran dapat maksimal. Bisa dilihat pada gambar di samping, formasi bentuk U ini tempat duduknya disusun berbentuk huruf U. Nah, yang kelima yaitu formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Nah, penerapan formasi ini cocok digunakan saat melakukan diskusi dan juga debat. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping bagaimana bentuk formasi meja pertemuan ini. Nah, di sini dibentuk menjadi beberapa kelompok, ada beberapa meja pertemuan di antara siswa-siswa tersebut.
Kemudian yang keenam yaitu formasi konferensi. Formasi konferensi dapat membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar. Nah, pada formasi ini guru hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi, debat aktif, dan juga kerja tim. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping bentuk dari formasi konferensi. Nah, yang ketujuh yaitu formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium, yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, yang kedelapan yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk di dalam satu meja persegi berukuran besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Nah, penggunaan formasi ini biasanya untuk diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Bisa dilihat pada gambar di samping bagaimana bentuk dari formasi kelompok untuk kelompok. Kemudian yang kesembilan yaitu formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Nah, penggunaan formasi ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan juga mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Bisa dilihat pada gambar di samping, di mana peserta didik duduk melingkar dalam satu kelompok. Nah, yang ke-10 yaitu formasi periferal. Formasi tempat duduk periferal yaitu meja ditempatkan di belakang peserta didik. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Tujuannya agar guru mudah mengawasi peserta didik. Nah, penggunaan formasi ini cocok digunakan saat ceramah dan juga penugasan. Bisa dilihat pada gambar di samping bagaimana bentuk formasi dari periferal tersebut. Kemudian yang ke-11 yaitu formasi pengelompokan terpisah. Nah, di sini kelas disusun menjadi kelompok besar dan kelompok kecil yang terpisah. Tujuannya yaitu berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil diperuntukkan bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih, sedangkan kelompok besar bagi peserta didik yang memerlukan dampingan guru. Nah, penggunaan formasi ini cocok saat melakukan diskusi dan juga peer teaching. Bisa dilihat pada gambar di samping, di mana di samping kanan dan juga samping kiri terdapat kelompok-kelompok kecil, dan yang di tengah adalah kelompok besar dengan bantuan dampingan guru. Baik, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai formasi dalam model pengelolaan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.